Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini, di channel Riko Dicoko tentunya. Dan di video kali ini gue mau membuat sebuah Photoshop tutorial dengan tema di Octopus. Nah, di video kali ini sebenarnya gue mau membuat sebuah gambar dengan menggunakan beberapa gambar-gambar yang lain. Nah, pada dasarnya gue mau mengajarkan kalian. Sebenarnya bukan mau mengajarkan sih, karena di sini gue juga masih belajar. Lebih tepatnya gue mau memberitahu kalian kayak gimana sih biasanya gue mau menyatukan beberapa gambar menjadi satu desain yang ya lumayan realistik sih menurut gue. Tapi nggak tahu juga pendapat orang lain. Berikut adalah daftar gambar yang akan gue satukan. Dan berikut adalah hasilnya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan klik like dan share jika kalian suka dengan video ini, dan silahkan tulis kritik dan saran yang kalian punya di kolom komentar. Oh iya, dan jangan lupa silahkan follow Instagram gue di @ricoko_ jika kalian mau tahu desain apa aja yang udah pernah gue buat. Oke, langsung aja ke tutorialnya, ini dia. Oke, di sini gue bakar atur dulu untuk lembar kerja yang kita buat ya. Di sini gue pakai A4 tapi gue potong. Kita sesuaikan aja ukurannya, mau segimananya terserah kalian. Oke. Lalu ketika udah selesai, kita open image. Gue pilih gambar yang pertama ya, gambar yang cewek ini. Open image. Lalu dari sini gue mau mengambil objek wanitanya aja nih, tapi backgroundnya gak gue ambil. Jadi kita bakal seleksi menggunakan pen tool ya, pakai pen tool kita seleksi si objek wanitanya aja, kayak seperti ini. Karena di sini prosesnya agak lama, jadi gue cepetin videonya, ya, biar kalian nggak bosan juga nanti nontonnya. Oke, nah di sini di bagian rambut ini kan agak berantakan nih, jadi agak susah juga kalau kita menyeleksi. Jadi kita seleksinya di luar rambutnya aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa benerin lagi, seleksi di luarnya aja. Oke, gue cepetin lagi. Oke, nah ini udah mau selesai. Kalau udah selesai sampai di ujungnya, kita Ctrl Enter untuk mengaktifkan seleksi. Lalu kita pergi ke bagian rambutnya nih ya. Ini seleksinya udah aktif, udah ada garis putus-putus di pinggirnya. Kita pergi ke Quick Selection Tool, dan di atas itu ada Reveal Edge. Nah kita pilih. Nah ini kita bisa bersihkan bagian yang biru-biru yang ada di sekitar rambutnya ini. Kita atur aja di sebelah kanan itu ada untuk pengaturannya ya, disesuaikan aja masing-masing. Lalu kita brush aja di bagian yang biru-birunya ini, di bagian rambut yang di luarnya ini. Nah, nanti bagian yang birunya itu akan hilang, tapi yang rambutnya itu masih ada gitu. Tapi cara ini cuma bisa dipakai kalau misalkan backgroundnya itu satu warna ya, misalkan biru atau pakai warna orange gitu. Pokoknya satu warna gitu. Kalau misalkan backgroundnya ada banyak warna itu susah juga pakai cara ini. Kalau satu warna agak mudah kayak gini. Oke, disesuaikan aja segimananya. Udah selesai, kita oke. Lalu kita duplikat dengan Ctrl J. Nah, ini sudah terpisah ya si wanita dari backgroundnya. Lalu kita akan bersihkan juga yang bagian yang kurang pas ini, masih ada. Kita pakai pen tool juga. Nah, kalau udah sampai ujung gini, kita Ctrl Enter, lalu Ctrl X ya. Ctrl X itu fungsinya untuk meng-cut suatu gambar, memotong ya. Nah, di sebelah kiri juga. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pindahkan si objek wanita ini ke lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi nih. Nah, sini kita pakai move tool, kita drag aja, kita taruh di sini, kita sesuaikan posisinya sebesar skalanya mau segede mana, ya tuh ya. Oke, sekarang kita place lagi. Kita ambil gambar yang selanjutnya. Ini gua ambil gambar yang sama ya, yang wanita yang tadi juga nih. Bukan, pakai ini dulu.
Gue ambil gambar yang pria ini, yang backgroundnya kita bakal pakai. Oke. Oke, tapi di foto ini gue cuma mau ngambil backgroundnya aja ya, jadi orangnya ini nggak bakal gue ambil, kemungkinan akan gue hilangkan. Nah, biasanya cara menghilangkannya gue pakai stem clone tool ya, pakai stem clone tool di sini. Nah, jadi penggunaannya cukup gampang juga sih sebenarnya. Misalkan kita pilih dulu pakai stem clone toolnya, lalu kita ambil sampel yang mau kita pakai nih, misalkan sampel lautannya kan, kita klik di sampel lautannya, lalu kita beras aja di bagian orangnya nih, nanti orangnya bakal hilang kayak gini, kayak kehapus gitu. Sebenarnya bukan kehapus sih, tapi dia diganti dengan sampel yang tadi kita ambil gitu. Ini gue percepat juga karena prosesnya agak lama. Selesai, jadi lumayan ini kan, lumayan realistik juga, jadi nggak kelihatan lah kalau itu dihapus. Tinggal kita perbesar sedikit, sesuaikan dengan lembar kerjanya. Kita munculkan lagi objek yang wanita tadi, sesuaikan. Sekarang kita tempatkan lagi, kita place lagi untuk gambar yang selanjutnya. Nah, ini gue pilih gambar yang sama kayak tadi yang cewek ini karena gue pengen ambil kayaknya ombaknya aja nih, kayaknya bagus juga ombaknya. Tapi yang background belakangnya yang biru-birunya, lautannya nggak gue ambil, cuman yang gue ambil ombak yang bukan ombak sih, kayak busanya gitu nih, yang putih-putih yang di depan. Gue ambil itunya, kita pilih, taruh sini. Nah, di sini gue pakai clipping mesh ya, terus gue invert dan hasilnya akan kayak gini. Tinggal kita brush aja bagian yang mau kita munculkan, tapi ingat brushnya harus pakai warna putih. Nah, seperti ini di clipping mask ya, fungsi jadi clipping mask itu kayak gini. Kita munculkan bagian-bagian yang mau kita tampilkan aja. Kalau yang bagian lautan yang birunya tadi nggak usah kayaknya, jadi cuman pasir sama yang busa-busanya ini. Oke, udah selesai seperti ini jadinya. Sekarang kita ubah bright and contrast-nya ya, seperti ini. Tapi jangan lupa kita clipping mask juga. Seperti ini. Jadi untuk bright and contrast-nya yang berubah hanya yang bagian bawah tadi tuh, yang ombak itu. Jadi yang lain, gambar yang lainnya nggak terubah, tapi yang bagian busa-busanya itu yang berubah. Nah, kita clipping mesh lagi untuk hue and saturation-nya. Kita atur aja segimananya. Oke, lanjut, kita tempatkan lagi, kita place lagi gambar yang selanjutnya. Di sini gue mau memilih gambar yang ini, yang ombak ini ya. Open image, oke. Checklist. Nah, kita potong aja ya pakai lasso tools ya, bagian yang mau kita ambil. Jadi nggak semuanya yang gue ambil. Di sini gue pakai lasso tools, gue potong sampai ke ujung. Oke, kalau udah kita Ctrl J untuk menduplikat layer. Nah, kita hilangkan layer yang utamanya. Nah, kita pindahkan ke bawah.
di bawah si layer yang ombak yang putihnya ini. Nah, seperti ini kita besarkan. Kita atur aja posisinya. Nah, seperti ini. Oke, di sini gue mau menempatkan si ombak yang si lautannya ini yang birunya ini di belakang si batu ya, di belakang si batu yang ada di depan si ceweknya ini objeknya. Jadi sekarang gue mau seleksi si batunya dulu, mau gue pisahkan dulu dari objeknya. Gue pakai lasso tools juga. Oke, tinggal kita seleksi aja di sini, kita drag. Kalau menggunakan lasso tools nanti kalau misalkan udah sampai ujung kita nggak perlu tekan Ctrl Enter ya untuk mengaktifkan, tapi dia udah aktif sendiri dengan sendirinya, kecuali kita pakai pen tool. Nah itu kita harus tekan Ctrl Enter dulu baru bisa aktif seleksinya. Sekarang kita pilih, kita Ctrl J. Nah udah selesai, batunya udah terpisah. Sekarang kita taruh di sini. Oke. Sesuaikan lagi biar lebih pas. Kita duplikat jadi 2. Untuk yang layer ombaknya ini kita naikin sedikit ya, yang layer keduanya naikin sedikit. Nah di sini gue kayak pengen membuat kayak apa ya, kayak bukan bayangan sih ya, seperti ombak juga tapi opacity-nya gue kurangin aja biar dia agak sedikit transparan ya. Di sini gue flip horizontal agar terbalik biar sedikit beda. Oke, seperti ini. Nah kalau kita lihat di bagian bawah situ tuh masih ada kayak kaki-kaki gitu. Nah kita hilangkan aja pakai brush ya, pakai brush, dan ini warnanya harus hitam ya. Nah kita pindah ke hitam, kita hilang gini. Nah seperti ini. Jadi kita udah melakukan masking ya, jadi tinggal pakai brush aja untuk menghilangkannya. Oke. Di sini saya hilangkan juga sedikit biar nggak terlalu banyak. Untuk yang batunya saya akan hapus sedikit bagian pinggir-pinggirnya agar lebih rapi ya, seperti ini menggunakan eraser tools. Oke, di sini untuk ombaknya saya akan tambahkan, saya ubah untuk background kontrasnya. Jangan lupa untuk di clipping mask ya. Jadi clipping mask ini berfungsi misalkan kita mau ubah ini ya, apa namanya, background kontrasnya. Jadi ketika kita clipping mask, dia yang berubah hanya yang bagian yang kita clippingnya aja. Misalkan yang ombaknya ini kita mau ubah nih, nah kita create clipping mask tadi. Nah jadi yang berubah yang itu aja. Jadi gambar yang lain nggak berubah, tapi yang berubah yang kita clipping mask tadi gitu. Sekarang kita pilih gambar lagi, kita masukkan gambar yang ombak, yang bukan ombak ya, ini apa namanya, lautan ya, lautan yang kedua, lautan yang agak sedikit terombak seperti ini. Kita sesuaikan dulu checklist, kita pindahkan ke bagian bawah, lebih tepatnya di belakang selisih layer yang ombak yang pertama. Sekarang kita seleksi juga menggunakan lasso tools, karena saya seleksinya sembarang ya, jadi saya pakai lasso tools saja, bukan pen tool. Kalau misalkan seleksinya emang mau rapi, itu untuk seleksi objek atau apa, itu pakai pen tool. Tapi ketika mau seleksi kayak ombak-ombak ini, mendingan pakai lasso tool aja mendingan gitu. Kita posisikan tempatnya di mana, kita atur. Nah ini sebenarnya agak susah ketika kita membuat sebuah gambar, menyatukan gambar-gambar kayak gini. Itu sebenarnya yang susah itu kita menempatkan posisi-posisi gambar-gambar yang lainnya gitu, agak susah. Kita nyari tempat yang cocok, misalkan ini ditaruhnya di mana kira-kira dan posisinya seperti apa, itu agak susah gitu. Oke, kita masking lagi untuk ombak yang ini, dan kita hapus bagian yang tidak perlunya nih atas. Gua hapus juga. Ketika mau hapus pakai yang hitam ya, warna hitam, brush dengan warna hitam.
seperti ini, kita hapus. Nah, kita sisakan lautan yang di backgroundnya itu dikit. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita ambil gambar lagi. Kita ambil pemeran utamanya ya, si guritanya ini, atau octopus. Dan jangan lupa, ketika kita melakukan suatu pengeditan atau apapun, jangan lupa untuk di-save dulu ya. Ya, fungsinya agar kita misalkan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan tiba-tiba not responding atau keluar sendiri, itu seenggaknya kita udah save gitu. Daripada belum di-save sama sekali, nanti takutnya kita ulang dari awal gitu. Dilemanya seorang editor sih gitu sih, kadang-kadang lupa save terus not responding, ya harus ulang dari awal. Jadi tadi di save dulu. Sekarang kita seleksi si bagian guritanya ini aja nih. Gue mau pisahin guritanya aja dari backgroundnya. Dan ini gue percepat juga ya, gue pakai pen tool. Gue percepat juga prosesnya karena memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Ini agak susah juga sih seleksinya, soalnya kan tentakelnya itu banyak yang buletan gitu. Jadi gue percepat. Oke, ini sudah mau selesai sampai ke ujungnya lagi. Oke, kita Ctrl Enter untuk mengaktifkan seleksi ya. Nah, ini sudah aktif, sudah ada garis putus-putusnya. Sekarang kita ke Quick Selection Tools dan pilih Reveal Edge yang ada di atas. Nah, soalnya tadi gue nyeleksinya kurang rapi juga ya, dan gue pengen rapiin di sini. Nah, jadi di pinggir-pinggirnya ini tadi gue agak buru-buru juga, nah jadi gue rapihin sedikit. Gue cepetin juga karena prosesnya agak lama. Oke, kita bersihin juga bagian-bagian yang tadi belum dibuang. Kita cut, Ctrl X ya, untuk meng-cut itu Ctrl X. Sekarang kita posisikan si guritanya ini. Nah, kita taruh di bawah, di belakang layer yang lautannya ini. Oke, gue pengen si guritanya ini di belakang layer yang lautan itu ya, yang background utamanya kan ada lautan nih, yang lurus tuh. Nah, gue pengen si guritanya itu di belakang sana. Jadi gue harus pisahin dulu yang layer yang gambar yang lautannya ini. Seperti ini. Gue percepat lagi, gue pakai pen tool. Nah, udah sampai ujung, Ctrl Enter. Lalu kita Ctrl J untuk menduplikat. Nah, ini sudah jadi dua, sudah ada layer yang khusus untuk lautannya. Baru sekarang yang gurita kita taruh di bawah layer yang si lautan tadi yang baru kita seleksi. Nah, jadi ada di belakang si lautan. Kita atur aja posisinya segimana, dipasin aja. Checklist, jangan lupa kita hilangkan dulu si layer yang wanitanya ini. Kita zoom ke bagian yang guritanya, si objek utamanya ini. Oke, di sini gue tambahkan break and contrast. Dan ingat, kita clipping mask juga agar dia yang berubah hanya guritanya aja, gambar yang lain tidak berubah. Di sini gue buat si gurita itu agak gelap. Kalian sesuaikan aja masing-masing. Sesuaikan untuk levelnya, gue tambahin juga. Oke, dia agak gelap. Seperti ini. Dan satu lagi, kita tambah lagi mungkin apa ya? Mungkin untuk hue and saturation kita ubah sedikit. Nah, dan yang agak susah lagi dalam pengeditan menyatukan beberapa gambar ini itu mengatur warnanya ya, kan otomatis semua warnanya beda tuh. Nah, kita harus berusaha untuk menyamakan semua warna jadi satu gitu loh. Nah, kita tambah color balance.
disesuaikan. Sebenarnya gue belum terlalu ngerti juga sih dalam permainan warna kayak gini, cuman ya feeling aja, kelihatannya bagus ya segitu mungkin gitu. Oke, di sini gue pakai Fired Blur ya, karena si guritanya ini kan agak jauh ya posisinya di sana, jadi gue agak sedikit blur menggunakan Fired Blur tadi. Di sini blurnya di sebelah kanan kita atur aja 7px ya, kita ubah jadi 10 mungkin. Nah, segini mungkin cukup. Kalau sudah selesai oke. Jadi si guritanya ini jadi ada agak sedikit ngeblur gitu ya, karena dia posisinya jauh, jadi gue buat agak sedikit ngeblur. Nah, untuk backgroundnya ini kayak awan dan pegunungannya ini sama, gue bakal blurin juga, filter, blur, file blur ya. Nah, kita atur aja blurnya. Tadi karena 10 ya yang si guritanya, dari sini gue samakan aja pakai 10 juga. Nah, sama, oke. Jadi awannya pun dan pegunungan-pegunungan yang di belakangnya agak sedikit blur. Oke, seperti ini. Oke, sedikit blur ya. Sekarang kita blur juga bagian yang lautan ini ya, yang lautan yang lurus itu tuh kita blur sedikit. Kalau tadi 10 kita udah pakai 8. Kalau kita lihat ini di bagian si guritanya kurang rapi ya, di pinggir-pinggirnya. Nah, ini gue rapiin dulu pakai eraser tools. Ada yang gue sedikit hapus ya di bagian pinggir-pinggir ini biar lebih rapi sedikit. Pakai eraser tool ya, penghapus. Oke, kayak gini. Sedikit lagi. Oke. Gue akan memblur juga bagian lautan yang sebelah sininya nih, yang agak biru warnanya, menggunakan file blur lagi. Kita atur blurnya karena dia posisinya udah mendekat ya, lumayan dekat sini, jadi blurnya tidak terlalu blur, tidak seperti yang gurita tadi. Kayak gini. Sini gue tambah bright and contrast, jangan lupa untuk di clipping mask ya. Nah, jadi yang berubah hanya lautannya aja, si lautannya ini. Tambahkan levelsnya juga biar agak sedikit gelap seperti ini. Kita tambah color balance-nya juga, warnanya hampir sedikit biru kayak gini. Oke, belum terlihat realistik ya. Tenang, prosesnya masih panjang. Sekarang di bagian sini gue mau sedikit tambahin ombak-ombak gitu, karena tadi kan ini kan lurus banget ya. Nah, ini gue pengen tambahin sedikit aja di bagian yang lautan, yang layer 4 ini, karena tadi udah di masking ya, jadi kita langsung pakai brush aja. Kita pakai yang warna putih, lalu kita brush di bagian yang mau kita munculkan nih. Nah, di layernya kita pilih yang maskingnya kayak gini, terus kita munculkan sedikit aja, nggak usah banyak banget. Terapikan, kita pakai brush yang warna hitam ya.
sini kita rapikan bagian yang mau kita hilangkan lagi sedikit. Kita filter, lalu kita blur. Oh iya, maaf, kita filter terus blur, field blur, gue nggak tahu sih nyebutnya kayak gimana, pokoknya itu ya. Oke, kita atur, sesuaikan segimananya. Kalau udah baru oke. Tunggu selesai progresnya. Agak lama ya. Kita tunggu aja sampai progress barnya selesai. Oke, di sini selesai. Kita buka lagi. Kita munculkan objek yang wanitanya tadi. Nah, untuk yang bagian background awan dan pegunungannya ini gue mau sedikit ubah juga. Gue tambahin break and contrastnya ya. Nah, gue ubah sedikit agar terlihat sedikit lebih gelap ya. Terus jangan lupa untuk klik clipping mask. Tambahkan juga untuk levelnya. Levelnya kita ubah. Karena gue membuat gambar yang sekarang ini agak sedikit gelap, tapi nanti mungkin agak ada cahaya sedikit juga ya dari belakang si si guritanya ini. Kita tambah untuk hue and saturation, kita ubah juga, kita atur. Untuk pengaturan warnanya ini sebenarnya kalian sesuaikan masing-masing aja ya, tidak harus mengikuti yang saya buat kayak gini. Ini cuma buat contoh aja, karena gue juga belum ngerti banget cara untuk pengaturan warna itu yang bagus kayak gimana. Cuman ya gue feeling aja sih, kalau kelihatannya bagus ya mungkin segitu gitu. Kalau menurut gue bagus ya, gue pakai mungkin segini. Dan untuk ombaknya kita ubah juga bagian kontrasnya, jangan lupa untuk di clipping max. Nah, kita ubah agak sedikit gelap ya. Dan lautan yang ini seperti ini. Levelsnya diubah juga. Oke, kita tambah hue and saturation. Nah, ombak yang ini juga keterang, cahayanya kita kurangin dan kontrasnya kita naikin juga sedikit. Nah, untuk yang bagian ombak putihnya ini kita ubah juga hue and saturation-nya. Color balance sedikit diubah.
dan vibrance juga. Nah, ini bagian yang susah di sini ya, karena untuk merubah warnanya ini harus benar-benar sesuai. Untuk batunya ini aku mau ubah juga biar agak sedikit gelap ya, batu yang ada di depan objek wanitanya ini. Untuk hue and saturation diubah sedikit, dia sesuaikan aja. Color balance-nya biar dia agak sedikit biru ya, yang menyatu sama lautannya. Sekarang kita duplikat yang si objek guritanya, lalu kita flip horizontal ya. Dua, kita atur juga, kita samakan pengaturannya sama kayak yang gurita satunya, pengaturan untuk warnanya ya. Nah, kita duplikat aja nih warna yang udah pernah kita buat, pengaturan warnanya kita taruh di atas, di clipping mesh di layer gurita yang satunya. Nah, kayak gini. Nah, untuk gurita yang satunya mungkin gue akan sesuaikan posisinya di mana, gue perkecil. Nah, gue taruh ke dalam kayak gini mungkin. Nah, seperti ini. Jadi biar agak sedikit rame lah guritanya. Segini. Checklist. Oke. Kita file, kita place, kita cari gambar yang satunya lagi. Nah, yang ini kita open. Nah, di sini gue cuman mau ngambil yang percikan ombaknya itu, yang deburan ombaknya itu yang warna putih. Aku seleksi di sini aja, gue ambil yang perlunya aja. Ctrl J untuk menduplikat. Nah, ini kita mau hilangkan yang bagian birunya ini. Nah, gue pakai ini aja nih, pakai Magic Eraser Tool. Ambil warnanya sama ya, pakai Magic Eraser Tool. Terus kita seleksi semuanya. Terus kita pergi ke Reveal Edge. Di sini bakal gue ubah smoothnya, disesuaikan aja agar si biru-birunya ini menghilang tapi masih ada yang putih-putihnya. Mungkin agak gue percepat sedikit karena ini agak lama juga prosesnya. Sebelah kanan itu untuk mengaturnya disesuaikan ya, ada reveal edge-nya disesuaikan aja, mulai dari radius, smooth, feathernya, kontrasnya diatur aja. Kita klik OK. Jika sudah selesai, tunggu progress barnya selesai juga. Nah, lalu kita Ctrl J untuk duplikat. Nah, kita hilangkan layer yang utamanya. Kita taruh di sini, layer yang ininya kita taruh di bawah ya. Karena dia harus ada di depan si wanitanya ini, jadi kita taruh di bawah, di depan si wanita dan juga si batunya ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak deburan ombak. Oke, next gue di sini mau untuk menyeleksi gunung ya, gunung-gunung yang ada di belakangnya itu. Gue pakai lasso tools seperti ini, terus kita seleksi. Nah, karena gue mau pisahkan ya si objek gunungnya ini, gue mau sedikit blur juga belakangnya nanti. Nah, ini udah terpisah si objek gunung dengan yang lainnya, dengan yang awan-awannya udah terpisah. Lalu gue buat di sini, gue membuat cahaya ya. Nah, di sini gue sudah buat layer baru dan gue pakai brush. Lalu gue brush di sini warna bentuk lingkaran gini ya. Bentuk lingkaran di belakang si objek guritanya ini. Nah, nanti yang gue buat ini gue mau jadikan kayak cahaya. Nah, ketika udah kita pergi ke filter blur, pakai Gaussian blur. Nah,
Jadi kayak berbentuk kayak apa? Kayak cahaya gitu di belakangnya itu. Kayak gini. Nah, kita oke. Kalau udah selesai, kita mungkin duplikat aja jadi 2 biar cahayanya ini agak terang ya. Duplikat jadi 2 kayak gini. Nah, kalau misalkan kurang terang, kalian duplikat aja lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kita gedein dikit biar cahayanya mancarnya lumayan gede gitu, lumayan lebar kayak gini. Oke, sekarang pergi ke objek yang wanitanya ini. Nah, objek wanitanya ini gue bakal turunin untuk pencahayaannya, kontrasnya juga gue turunin sedikit. Nah, break and contrast. Oke, kita pergi ke adjustment layer lagi, pilih levelnya disesuaikan lagi ya. Oke, image adjustment lagi, kita pilih untuk hue and saturation, kita kurangin. Oke, seperti ini. Oke. Mungkin ada lagi untuk color balance ya. Color balance-nya gue atur juga di sini. Untuk curve sedikit aja. Oke. Oke. Jadinya kayak gini. Sekarang gue mau rapin sedikit yang gunung-gunungnya ini kan kelihatan agak gimana gitu ya. Gue hapus sedikit bagian pinggirnya pakai eraser tools biar ya lebih sedikit realistik mungkin ya. Nah, hapus sedikit untuk pinggirannya aja. Nah, di bagian pasirnya ini gue mau sedikit tambahin warna gelap ya, pakai brush aja, tapi opacity-nya jangan dipenuhin. Gue di sini pakai 25% aja. Nah, bagian ombaknya juga sedikit aja, tapi jangan terlalu banyak, biar agak sedikit gelap. Kayak gini. Nah, bagian wanitanya gue pakai burn tool ya, dan burn tool ini fungsinya untuk membuat suatu objek agak sedikit gelap ya, seperti kayak terbakar gitu. Nah, seperti ini. Jadi objek wanitanya bagian belakangnya agak sedikit gelap warnanya. Seperti ini. Gue duplikat lagi untuk cahayanya biar lebih sedikit biar terang. Gue tambahin, gue gedein seperti ini. Untuk objek guritanya diperbesar sedikit ya, biar lebih kelihatan. Nah, sekarang di sini gue bakal masking untuk si guritanya ya. Nah, ini biasanya cara yang gue pakai biar sedikit membuat
objeknya agak sedikit realistik gitu ya. Jadi di sekitar di sekeliling ininya, guritanya di pinggir-pinggirnya gue bakal kasih brush ya warna putih. Jadi seperti ada cahaya gitu. Cahaya karena di belakangnya kan ada cahaya nih. Jadi kita tambahin aja di sini, kita brush lembut aja dikit-dikit ya. Di bagian pinggir-pinggirannya. Opacity-nya juga hanya pakai 86, sekitar 86. Kecil seperti ini, jadi seperti ada cahaya dari belakangnya gitu. Nah, seperti ini. Di bagian sini juga tentakelnya. Nah, seperti ini, halus saja ya, tidak usah terlalu tebal. Bagian kepalanya seperti ini, tentakelnya juga nih di bawah. Selain di bagian dalamnya, di bagian luar si guritanya juga gue tambahin sinar ya. Jadi seperti bersinar gitu, karena memang di belakang si guritanya ada sinarnya gitu kan, mungkin mataharinya. Nah di sini di bagian ininya juga gue tambahin di bagian luar si guritanya agar sinarnya lebih kelihatan kayak gini. Tadi gue udah bikin layer baru ya untuk sinarnya ini. Nah sekarang di gurita yang yang kedua kita masking juga, kita lakukan, kita sama kayak tadi juga, kita pakai brush ya, pilih warna putih. Nah kita brush begini. Oke, jadi seperti ini. Mungkin untuk gunungnya juga nih, gunungnya gue mau tambahin juga sinar-sinar di pinggirnya pakai warna putih, inget ya, seperti ini. Nah ini ada yang keluar, gue hapus sedikit nanti pakai eraser tools. Nah hapus sedikit seperti ini. Oke, di sebelah kanan juga pakai brush yang warna putih. Nah seperti ini. Oke, perbedaannya nah seperti ini. Oke, di bagian gunung ini gue bakal tambahkan layer baru ya di sebelah sini. Nah, baru karena gue membuat si gunungnya ini agak sedikit bercahaya juga dikit ya. Nah, pakai brush, opacity-nya kita kurangin aja sedikit. Nah, kita pergi ke filter, blur, dan pakai Gaussian blur ya. Jadi putihnya ini agak menyebar kayak gini. Kita atur, oke. Selesai. Nah seperti ini hasilnya. Dan di bagian yang ombak-ombak ini nih, nah di bagian ombak-ombak ini gue bakal tambahin juga ya, tambahin sedikit putih ya, pakai brush aja gue bedain. Kita klik di sini brush dan di sini juga. Nah di sini langsung aja
maaf, kita kurangi sedikit opacity-nya di sini. Lalu kita filter, kita blur juga pakai Gaussian blur. Ya, disesuaikan. Oke, mungkin segini cukup. Oke, nah kita opacity-nya kurangin sedikit, mungkin segini ya, cukup ya. Oke, sekarang kita pergi ke bagian yang objek wanitanya ini. Kita masking juga ya. Kita masking, kita bakal tambahin cahaya-cahaya kayak yang tadi di guritanya juga ya. Jadi agar si wanitanya ini kelihatan lebih glowing gitu, kelihatan lebih ada cahaya-cahaya di pinggiran badannya. Biar lebih realistik lah. Kalau menurut gue sih biar lebih realistik aja. Kita tambahin gini di pinggiran-pinggiran kepalanya. Kita pakai brush ya, warna putih. Samping gini, dan mungkin ini memakan waktu agak yang sedikit lama ya. Ini mungkin nanti akan gue cepetin biar kalian juga nggak terlalu lama nonton videonya. Seperti ini. Untuk batunya juga kamu sedikit putihnya, dan di bagian punggungnya dikasih burn tool sedikit agar lebih gelap. Nah, sekarang yang di luar bagian badannya kita tambahin juga yang seperti efek-efek cahaya gitu ya, untuk glowing, biar lebih glowing seperti ini. Oke, terus tambahin, dipercepat lagi. Nah, di sekitarnya juga gue tambahin ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini nggak lupa gue selalu menambahkan tanda tangan gue ya sebagai ciri khas saja. Dan biasanya kan tanda tangan warna putih, cuman ini karena backgroundnya putih juga, gue ubah aja tanda tangan gue biar agak kontras gitu ya, mungkin ke warna hitam. Gue bakal pakai warna hitam. Nah, seperti ini. Oke. Kita zoom. Kita sesuaikan aja posisinya pakai move tool. Dan di sini gue kasih nama gue Riko Alisa Putra. Oh iya, tadi untuk merubah tanda tangan, warna tanda tangannya itu kalian klik kanan di layernya aja ya, klik kanan di layernya, terus di bagian atas itu ada blending option. Nah, kita klik blending option, nanti akan muncul layer style dan kalian pilih yang color overlay. Nah, color overlay ini fungsinya untuk mengubah keseluruhan warnanya. Misalkan tadinya warna putih semua, kita pakai color overlay, kita ubah jadi warna hitam. Nah, seperti ini hasilnya. Kita save dulu untuk file PSD-nya ya, untuk file Photoshop-nya kita save sudah. Lalu sekali lagi kita save as. Kita file, save as, kita ubah formatnya menjadi JPEG ya. Lalu save. Nah, ini bagian yang menurut gue lumayan penting juga dalam hasil akhir ya. Jadi kenapa kita buka file, open, kita buka gambar yang tadi baru kita save nih, yang udah jadi. Nah, nanti akan muncul kamera raw. Nah, di kamera raw ini biasanya gue mengatur agar warnanya ini lebih cakep lagi, biar lebih ya sinematik atau apa ya, pokoknya lebih cakep. Nah, biasanya gue tambahkan clarity-nya, dan untuk black and white-nya gue atur juga di sini. Nah, kalian sesuaikan aja karena ini prosesnya agak lama, nanti gue cepetin lagi videonya. Nah, tapi kenapa tadi gue harus pakai di save dulu terus baru gue buka lagi nih? Karena di sini gue pakai aplikasinya Photoshop CS6 ya. Dan di CS6 itu fitur kamera raw ini nggak ada di menu filter, dan biasanya kan kalau misalkan kalian pakai Photoshop CC ya yang CC itu, nah dia ada di menu filter, ada kamera raw ini ada menu filter gitu, jadi tidak perlu di save dulu. Jadi pas kalian mengeditkan langsung bisa kalian rubah kamera rawnya, kalian setting gitu. Tapi untuk Photoshop yang CS itu nggak ada di menu filter, jadi kalian harus save dulu
kalian buka baru nanti akan kebuka kamera raw kayak gini. Dan itu pun harus di setting dulu di awalnya gitu kan, agar saat kalian buka gambar hasilnya bisa muncul kamera raw gitu. Nah, untuk hasil seperti ini kita save as, kita pilih yang PNG atau JPEG bebas. Nah, kita pilih yang di gambarnya jadi Octopus Fix. Oke, untuk hasil akhirnya mungkin seperti ini ya, hasil jadinya. Dan gambar yang tadi udah gue buat, kita udah satuin beberapa gambar jadi satu gambar kayak gini. Nah, sekali lagi di sini gue cuma mau ngingetin, gue bukan mengajari kalian di sini ya, karena gue juga masih belajar juga, masih banyak banget yang belum gue tahu. Di sini gue menunjukkan aja kayak gimana sih caranya. Gue biasanya mengedit beberapa foto digabung menjadi satu gitu ya, yang biasanya ada di konten speed art gue. Jadi prosesnya tuh kayak tadi lumayan panjang juga, dan tapi ini juga tadi ada yang dicepet-cepetin, ada juga yang dipotong agar durasi videonya nggak terlalu panjang, dan hasilnya kayak gini gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.